Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Bapak Suwaryanto, yang pada hari ini kita akan membahas pada mata pelajaran proyek IPAS, khususnya pada biologi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kalian sehat semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari virus corona. Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dalam pembelajaran ini, setelah kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, dapat menjelaskan perbedaan serta persamaan tumbuhan dan hewan, dapat menjelaskan hubungan makhluk hidup terhadap lingkungannya, dan juga dapat menjelaskan perkembangan makhluk hidup, termasuk juga di dalamnya perkembangbiakan. Makhluk hidup yang terdapat di sekeliling kita dapat dibedakan, yaitu ada makhluk hidup dan juga ada di sekeliling kita ada makhluk tak hidup atau abiotik. Jadi di sini makhluk hidup sering kita kenal sebagai biotik, dan makhluk tak hidup dikenal sebagai abiotik. Ya. Jadi dari benda tersebut, ciri-ciri utamanya, benda atau makhluk ya, ciri-ciri utamanya, dia memiliki massa. Massa itu biasa kita kenal kalau kesehariannya adalah berat. Berat itu massa yang sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, memiliki ruang atau menempati ruang. Menempati ruang bisa juga di luar atau di ruangan atau di hutan, itu namanya ruang. Yang ketiga, terpengaruh gravitasi, suhu, cahaya. Ya. Itu yang ciri yang dimiliki oleh benda. Yang keempat adalah mengalami perubahan secara fisika ataupun perubahan secara kimia. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan mengubah posisi atau komposisi dan struktur zat. Jadi sifatnya ini adalah tetap. Adapun perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk dan mengubah fisiknya. Ya, kalau kimia itu contohnya, kalian atau ibu memasak nasi, itu dari bahan beras, kemudian dipanaskan, berubah menjadi nasi, dan itu tidak akan kembali. Tapi kalau perubahan fisika, itu adalah perubahan yang hanya berbentuk fisiknya, dan bisa berubah bentuknya tapi tidak mengubah struktur. Contohnya lilin yang dibakar tapi hanya mencair. Bataku, pasir dicampur itu dengan semen, merubah bentuknya tapi tidak merubah struktur kimianya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, akan Bapak sajikan, yaitu ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup, biotik dengan abiotik. Selain ciri-ciri tersebut yang di atas, yang menempati ruang, punya massa, terpengaruh gravitasi, dan juga yang Bapak sampaikan di atas tadi, ya, yang menempati, ya, mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Sifat yang lain atau ciri yang lain adalah satu, melakukan pernapasan. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Atau pernapasan ini sering juga kita kenal sebagai respirasi. Respirasi itu adalah upaya untuk mengambil oksigen
Oksigen yang kita hirup, yang kita peroleh, membuahkan atau diubah menjadi energi untuk membakar, perlu pembakaran di dalam tubuh. Hasil respirasi ini digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan memerlukan air. Jadi sifat yang kedua adalah memerlukan makanan dan memerlukan air atau minum. Jadi yang ketiga dapat tumbuh kembang dari kecil, lambat laun menjadi besar. Bapak contohkan mulai dari telur, kalau di dalam ulat ya, telur berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu atau metamorfose. Ini adalah proses tumbuh kembang suatu makhluk. Kalau pohon ya dari kecil kita tanam, kemudian lama-kelamaan tambah tinggi, tambah besar, itu berarti ada tumbuh kembang. Yang keempat, makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu berarti ada reproduksi, beranak pinak. Itu adalah ciri yang keempat. Yang kelima adalah menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang, dikenal sebagai iritabilitas. Ya, sebagai iritabilitas. Nah, menerima rangsang, menerima tanggapan ini bisa juga karena misalnya kena panas matahari. Ya, kita panasan biasanya terus kita ingin berteduh. Atau kalau yang tanaman terlalu panas tidak disiram, ya, prosesnya menjadi lambat laun kering atau mati, berarti ini ada rangsangan atau ada tanggapan terhadap udara atau terhadap lingkungannya. Setelah kita bahas tentang ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup biotik atau dan abiotik, kita bisa membuat suatu tabel ya. Anda nanti bisa bikin tabel, kamu bedakan antara persamaan dan perbedaan. Ya. Persamaan dan perbedaan apa yang kita ambil dalam hal ini adalah perbedaan dan persamaan antara tumbuhan dan hewan. Persamaannya antara tumbuhan dan hewan, contohnya ya, satu, tumbuhan dan hewan ini sama-sama melakukan proses pernapasan. Nah, kalau pernapasan di dalam tumbuhan tidak nampak, kembang kempisnya nggak punya alat pernapasan, sedangkan di hewan kita bisa melihat atau mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif. Kita bisa lihat aktivitas itu ya, dengan lihat kembang kempisnya tubuh, kembang kempisnya dada. Nah, itu berarti ada proses yang aktif. Umumnya pada hewan memiliki alat-alat pernapasan khusus. Ada paru-paru, ada hidung, ada tenggorokan, sedangkan di tumbuhan tidak punya alat pernapasan yang khusus. Berikut persamaannya, selain perlu napas, keduanya antara hewan dan tumbuhan juga perlu makanan dan air. Ya. Pada tumbuhan dapat menyusun makanan sendiri dari zat sederhana ya, yang ada di lingkungannya. Dari mana? Zat-zat organik yang ada di tanah. Kandungan